Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernardina Listina Warnahat, NIM 18.100.216. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan kertas kerja tahun 2011 pada buku Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu pada halaman 392 pada pertemuan 14 dan 15. Di sini saya langsung saja. Pada tanggal 1 Januari 2011, Sarli Company memberikan informasi berikut ini terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2011. Jadi yang pertama itu ada aset program pada 1 Januari 2011 itu sebesar 100.000 euro. Lalu ada kewajiban imbalan pasti pada tanggal 1 Januari 2011 itu sebesar 100.000 euro. Lalu yang ketiga ada biaya jasa tahunan itu sebesar 9.000 euro. Untuk tingkat diskonto itu sebesar 12%. Lalu untuk iuran pendanaan itu sebesar 8.000 euro. Dan imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan itu sebesar 7.000 euro. Lalu yang berikut kita akan membuat lembar kerja pensiun tahun 2011. Nah, di dalam lembar kerja pensiun tahun 2011 ini terdapat jurnal umum dan juga catatan memo serta item. Jadi saya langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu di mana di sini ada kolom item. Itu di mana saldo pada tanggal 1 Januari 2011 akan dicatat di dalam catatan memo pada bagian kewajiban imbalan pasti, yaitu kredit sebesar 100.000 euro yang didapat dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal 1 Januari 2011 pada keterangan Sarli Company. Lalu untuk aset programnya itu juga sebesar 100.000 euro yang didapat dari aset program pada tanggal 1 Januari 2011. Lalu yang berikut pada bagian A itu ada biaya jasa. Nah, pada biaya jasa ini akan mencatat komponen biaya yang meningkatkan beban pensiun dan meningkatkan liabilitas kewajiban imbalan pasti itu sebesar 9.000 euro. Lalu pada bagian B itu ada beban bunga. Nah, beban bunga ini akan mengakhiri beban komponen bunga yang meningkatkan liabilitas dan beban pensiunan itu sebesar 12.000 euro. Jadi 12 euro ini didapat dari saldo di awal kewajiban imbalan pasti, lalu dikali dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Jadi untuk 100.000 euro dikali dengan 12%, jadi hasilnya adalah 12 euro. Oleh karena itu, jurnal umum untuk beban bunga pada bagian beban pensiun tahunan adalah debit, itu sebesar 12.000 euro, sedangkan pada catatan memo yaitu pada bagian kredit sebesar 12.000 euro. Lalu yang berikut pada bagian C yaitu pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga ini untuk mencatat komponen pendapatan bunga yaitu meningkatkan aset program dan mengurangi beban
pensiunan sebesar 12.000 euro. Jadi untuk 12 euro ini dapat dari kita mengalihkan aset program awal, yaitu sebesar 100.000 euro dikali dengan tingkat diskonto sebesar 12%. Jadi hasilnya adalah 12.000 euro. Jadi jurnal umum untuk pendapatan bunga pada beban pensiunan tahunan sebesar 12.000 pada bagian kredit dan aset program, yaitu 12.000 pada bagian debit. Lalu yang berikut pada bagian D itu ada iuran. Nah, jadi iuran ini dia akan digunakan untuk mencatat iuran atau dana dari Sarle atas aset ke dana pensiunan, sehingga dia akan mengurangi kas dan juga meningkatkan aset program. Jadi untuk jurnal umum untuk iuran ini pada bagian kas yaitu debit, pada bagian debit itu sebesar 8.000 euro dan pada aset program yaitu debit sebesar 8.000 euro. Lalu yang berikut pada bagian C atau imbalan. Nah, untuk imbalan ini dia untuk mencatat pemasukan imbalan yang dilakukan kepada pensiunan atau digunakan untuk mencatat pembiayaan atau pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang dapat meningkatkan penurunan aset program dan kewajiban imbalan pasti. Jadi pada bagian imbalan ini dia akan mencatat ke dalam catatan memo, yaitu di bagian kewajiban imbalan pasti, yaitu pada debit sebesar 7.000 dan pada aset itu sebesar, dan pada aset program yaitu sebesar 7.000 euro. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa jurnal untuk tahun 2011 pada bagian beban pensiunan tahun itu sebesar 9.000 euro dan untuk bagian kas itu sebesar 8.000 euro dan pada bagian aset atau liabilitas pensiun itu sebesar 1.000 euro. Jadi untuk 1.000 euro ini didapat dari beban pensiunan tahunan dikurangi dengan kas. Sedangkan untuk catatan memo pada jurnal untuk tahun 2011 dan saldo 31 Desember 2011 pada pencatatan memo pada bagian kewajiban imbalan pasti itu sebesar 114.000 pada bagian kredit dan pada aset program sebesar 113.000 pada bagian debit. Jadi untuk saldo 31 Desember 2011 pada aset liabilitas pensiun itu sebesar 1.000 euro. Pada bagian kredit itu didapat dari catatan memo untuk bagian kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan aset program. Jadi untuk 114.000 dikurangi dengan 113.000, jadi hasilnya adalah 1.000 euro. Lalu yang berikut kita melihat pada jurnal formal pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, di situ pada beban pensiun pada bagian debit itu sebesar 9.000 euro dan kas pada bagian kredit sebesar 8.000 euro dan aset atau liabilitas pensiun
pada bagian kredit itu sebesar 1.000. Jadi kredit sebesar 1.000 euro ini didapat dari selisih antara beban pensiun sebesar 9.000 euro dan kas sebesar 8.000 euro. Jadi 9.000 dikurangi dengan 8.000 hasilnya adalah 1.000 euro. Lalu yang berikut kita melihat pada bagian daftar rekonsiliasi pensiun pada tanggal 31 Desember 2011. Jadi untuk kewajiban imbalan pasti itu sebesar 114.000. Lalu untuk aset program sebesar nilai wajar itu sebesar 113.000. Lalu aset atau liabilitas pensiun yang didapat dari kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan aset program sebesar nilai wajar. Jadi hasilnya adalah 114.000 dikurangi dengan 113.000. Jadi hasilnya adalah 1.000 euro. Jadi baik, sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal dan kertas kerja pada tahun 2011 untuk Charlie Company. Sekian dan terima kasih.